Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ananda peserta Matsama tahun pelajaran 2021-2022 di MTSN 11 Tanah Datar. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk pada materi berikutnya, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita sering berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya dan musibah yang sedang melanda pada saat ini. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai perkenalan, nama Ibu adalah Fitri Zahyanti SAG. Mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 dan kelas 8. Dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Kali ini, Ibu akan memberikan materi maksama tentang kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita masuk bagaimana kegiatan belajar mengajar itu, kita harus tahu dulu bagaimana tentang struktur kurikulum yang ada pada sekolah kita. Apa yang dikatakan struktur kurikulum itu adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pada tahun pelajaran 2021-2022, struktur kurikulum MTSN 11 Tanah Datar telah mengacu kepada KMA 184-183-2019, yang mana kurikulum tersebut tersusun dalam strukturnya yang terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A, terdiri dari mata pelajaran agama dan umum, mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang terdiri dari 2 jam pelajaran, yang kedua Akidah Akhlak, 2 jam pelajaran, 3 Fikih, 2 jam pelajaran, 4 SKI, 2 jam pelajaran, yang kelima Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam, yang berikutnya Bahasa Indonesia 6 jam, Bahasa Arab 3 jam, Matematika 5 jam, Ilmu Pengetahuan Alam 5 jam, Ilmu Pengetahuan Sosial 4 jam, Bahasa Inggris 4 jam, Seni Budaya 2 jam, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 jam, Prakarya 2 jam, Muatan Lokal yaitu tahfiz 2 jam. Jumlah seluruhnya adalah 47 jam. Ini adalah struktur kurikulum di masa normal. Pada kesempatan kali ini, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka kurikulum
MTS 11 Tanah Datar yang kita gunakan adalah kurikulum darurat yang terdiri dari Al-Quran Hadis 2 jam, Akidah Akhlak 2 jam, Fikih 2 jam, Sejarah Kebudayaan Islam 2 jam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 jam, Bahasa Indonesia 5 jam, Bahasa Arab 2 jam, Matematika 5 jam, Ilmu Pengetahuan Alam 5 jam, Ilmu Pengetahuan Sosial 4 jam, Bahasa Inggris 4 jam, Seni Budaya 2 jam, Penjaskes atau Pendidikan Olahraga 2 jam, Prakarya 2 jam, dan Tahfiz 2 jam. Jumlah seluruhnya adalah 43 jam. Dengan durasi belajar kita adalah selama 30 menit. Nah, berikutnya, bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar kita? Untuk kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi ini, kita adalah melalui daring. Daring dapat dilakukan dengan WhatsApp Group, di mana wali kelas akan membuat sebuah grup dengan memasukkan nomor WA Ananda kepada masing-masing kelas, dan kemudian melalui grup tersebut Ananda akan mengambil absen, akan menerima materi, dan akan menerima tugas dari wali kelas. Dan juga melalui grup mata pelajaran. Dan ada juga yang membuat dengan Google Form, serta video pembelajaran. Yang kedua adalah melalui luring. Luring dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa yang tidak bisa untuk melaksanakan pembelajaran dengan daring. Berikutnya adalah kegiatan rutin belajar mengajar. Nah, kegiatan rutin belajar mengajar ini tetap kita lakukan sebagaimana biasanya pembelajaran normal, yaitu dengan memulai berdoa sebelum mulai pelajaran, kemudian ada membaca Al-Quran atau surat pendek, dan melaksanakan sholat duha, mengucapkan salam, bersikap santun, dan banyak lagi yang lainnya yang dapat kita lakukan di saat normal. Berikutnya, masalah penilaian. Untuk tercapai tidaknya suatu kegiatan yang kita lakukan, maka kita adakan suatu penilaian atau evaluasi. Dalam kegiatan pembelajaran, ada 3 penilaian yang dilakukan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan akan Ananda dapat atau akan Ananda ikuti dengan 3 hal. Yang pertama adalah ulangan harian. Setelah setiap KD atau setelah setiap satu KD yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, Ananda akan melaksanakan ulangan harian. Yang kedua, penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester itu dilakukan setelah 2 bulan atau 3 bulan setelah pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian akhir semester, yaitu penilaian yang sudah dilakukan selama 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Yang keduanya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan cara praktek, unjuk kerja, portofolio, dan proyek. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Sikap terdiri dari penilaian sikap sosial dan penilaian sikap spiritual. Bagaimana kerjasama Ananda, bagaimana ibadah Ananda, bagaimana kejujuran, bagaimana ketekunan Ananda dalam belajar, semuanya dirangkum dalam sikap. Sebagai tugas Ibu berikan, silakan Ananda tulis pengalaman Ananda waktu belajar di SD, baik itu tentang pelajaran yang paling Ananda sukai atau yang tidak Ananda sukai. Silakan nanti dikirim ke grup WA wali kelas.
Demikian saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.